anak saya yang nomor 2 dimaki-maki. Disitulah keberanian saya harus bangkit. Ngapain lo bengong, ngapain lo istilah kata merenungi nasib, jalan aja kan lo pinter masak. Daging itu dalam 1 kilo kan potong 20. Dan itu 5 kilo, berapa air itu? Itu hanya hal yang sepele kalau menurut orang, tapi bagi kita itu suatu perubahan yang besar. Untuk UMKM yang ingin maju, jangan ragu dan jangan bimbang, sebab mengikuti ekosistem salah satunya misalnya SML itu sangat berpengaruh sekali bagi kemajuan usaha, dan itu sudah Nihar Caniago rasakan. Oke, selamat datang di UMKM Talks SML UMKM Center, ruang di mana setiap UMKM tidak hanya berbicara tentang bisnis, tetapi tentang mimpi, perjuangan, dan warisan yang dijaga dengan sepenuh hati. Hari ini kita akan membahas sebuah perjalanan yang tidak sekedar tentang rendang ya, tetapi tentang identitas, tentang budaya, dan perjalanan yang membawa keberanian gitu ya, rasa Minangkabau ke panggung yang lebih luas. Nah, dari dapur sederhana hingga mengikuti pameran internasional seperti Trade Expo Indonesia, Inacraft, hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Telah hadir bersama kita founder Nihar Caniago, seorang perempuan tangguh yang menjadikan kuliner tradisional sebagai misi hidupnya. Ibu Miske Niharda, halo, selamat pagi Ibu, atau selamat datang di UMKM Talks Ibu Miske. Oke, sebelumnya Ibu Miske boleh gak sih perkenalkan diri Ibu gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miske Niharda dengan brand Nihar Caniago, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru 9 nomor 6, Cempaka Baru, Kemayoran. Brand kami ini memproduksi berbagai macam rendang kemasan dan sambal kemasan, yaitu inti titiknya itu di rendang kemasannya. Oke, baik Ibu Miske nih. Nah, Nihar Caniago itu membawa cita rasa Minangkabau ya, yang sangat autentik tentunya. Nah, sebenarnya apa sih yang mendorong Ibu untuk menjadikan rendang sebagai misi hidup gitu ya, atau bukan sekedar produk aja? Sebenarnya ini bukan masalah sepele ya Mas ya. Karena kita itu tuh membawa rendang itu merupakan melestarikan budaya. Budaya Minangkabau, di mana rendang itu tuh memang otentik, makanan terenak di seluruh dunia mengakui rendang. Itu. Jadi kenapa saya terfokus di rendang? Karena dengan rendang ini orang tuh mudah untuk menikmatinya, terus bisa gampang sekali dibawa traveling, terus kalau ada acara-acara pasti ada rendang. Benar Bu. Memang rendang ini sangat melekat banget di Indonesia gitu ya Bu ya. Bahkan udah luar negeri pun sudah mengakui gitu bahwa rendang itu enak gitu ya. Nah, oke, baik nih Bu. Kita mulai dulu gitu ya Bu ya, tentang di awal merintis usaha ini ya Bu ya. Apa sih ketakutan terbesar yang Ibu rasakan gitu? Memang ketakutan itu pasti di setiap manusia itu pasti ada ya. Kenapa? Karena Ibu merasakan makanan Ibu ini bisa nggak ya dinikmati oleh khalayak ramai, di mana setiap rendang itu kan memang enak, dan setiap rendang itu memang berbeda-beda resepnya, tapi memang enak. Buatan A enak, B enak, C enak. Cuman yang Ibu rasakan untuk rendang Ibu sendiri, bisa nggak ya mereka menikmati cita rasa rendang Nihar Caniago itu benar-benar enak gitu. Nah, tapi ketakutan itu sirna dengan berbagai macam mereka review, mereka kasih masukan. Alhamdulillah sampai sekarang rendang Nihar Caniago itu masih diminati. Oke, menarik banget Bu. Nah, terus kita lanjut nih Bu ya. Nah, Ibu pernah gak sih kan beradaptasi gitu ya di masa pandemi waktu 2019 gitu ya Bu, sampai selesai gitu ya. Nah,
bahkan di masa pandemi itu Ibu hingga menjadi UMKM inspiratif gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih momen tersulit saat itu Bu, saat pandemi gitu? Kalau cerita pandemi ya, mungkin bisa keluar air mata Mas Raja. Sedih banget gitu loh. Cuman ya Allah tuh mengasih cobaan, pasti kan mengasih jawabannya juga Iya. ya. Jadi intinya seperti ini dulu tuh, Ibu tuh produksi rendang ini sebenarnya bukan usaha utama, karena usaha utama pertama itu memproduksi sepatu. Tiba-tiba COVID, collab, hancur, luluh lantak, sampai gak ada tersisa, semuanya berantakan. Nah, dari situlah terbersit usaha apa ya yang akan kita buat gitu loh. Nah, makanya masukan-masukan dari teman-teman tuh bilang, ngapain lo bengong, ngapain lo istilah kata merenungi nasib, jalan aja kan lo pinter masak katanya gitu. Nah, terus saya pikir yang seperti awal tadi saya bicara, suka nggak ya mereka dengan masakan saya gitu loh. Terus sedangkan modal juga nggak ada Mas Praja, seperak pun nggak ada duit. Karena apa? Usaha sepatu waktu itu kita kan memang usaha brand-brand terkenal. Mereka produksi sampai kurang lebih karyawan saya hampir 30 orang. Itu habis semuanya, di mana kita harus membayar, pokoknya udah nggak ngerti lah ya. Akhirnya ada masukan dari teman, dia bilang coba lu bikin masakan rendang katanya gitu. Terus sampai dia bilang ini gue modalin 500.000 bikin rendang 2 kilo. Dengan sangat semangatnya akhirnya aku buatlah itu rendang 2 kilo. Aku berikan ke orang tersebut, dan dia itu bukan siapa-siapa, dan dia adalah teman baik saya, teman SMA, sampai sekarang masih berteman. Nah, dari situ dengan duit 500.000 sampai sekarang usahanya terus dan terus berkembang. Alhamdulillah. Berarti memang Ibu ini tipe yang konsisten dan ingin berusaha lebih baik gitu ya Bu ya, Betul. walaupun di keadaan yang mungkin bisa dibilang terpuruk Bukan ketika terpuruk lagi, COVID hancur. hancur. Oke, oke. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Ibu gitu ya tetap bertahan di saat mungkin banyak usaha lain itu tumbang, Bu? Karena apa ya, saya ingat doa orang tua saya. Setiap yang kamu lakukan, jalankan dengan benar. Setiap yang kamu lakukan, usahakan maksimal. Nah, dari situlah jadi saya usaha rendang ini bukan hanya sekedar istilah kata awalnya untuk menutupi usaha pertama ya, tapi jatuhnya ini jadi semangat kita tuh tumbuh kembali gitu loh. Dimana kalau memang usaha satu hancur, tidak mungkin usaha yang kedua akan hancur. Jadi dengan semangat dan doa dari orang tua itulah, dan doa anak-anak, suami, hingga terbersihlah dan timbullah nama dari Nihar Caniago ini. Nah, oke, oke. Oke, Bu, sekarang kita mungkin lanjut ke identitas dan warisan budaya gitu ya, Bu ya. Nah, sebenarnya kan rendang rendang itu adalah simbol budaya Minangkabau ya, Bu ya. Nah, apakah ada gak sih cerita keluarga atau kenangan masa kecil Ibu gitu yang melekat pada perjalanan bisnis ini, Bu? Seperti yang tadi dibilang ya, rendang Nihar Caniago ini kan memang bukan usaha lama, dia baru. Mungkin dibanding rendang-rendang yang lain, saya masih seujung kukunya. Cuman kenapa terbersit yang kita buat rendang itu, yaitu tadi awal yang teman bilang. Kedua, karena memang setiap tahun itu kami pulang kampung. Jadi tiap pulang kampung itu mereka selalu masak rendang itu, wah kompornya gede, penggorengannya juga gede. Jadi kayaknya enak ya, sambil berpikir gitu loh, ini rendang ini dijadikan usaha, walaupun sebenarnya
waktu itu sebelum COVID gitu loh. Kita udah ini rendang enak banget pikir gitu. Jadi pas kejadian COVID, nah disitulah timbul semangat baru untuk membuka usaha baru. Oke, baik, luar biasa banget ya Bu ya. Nah, terus kita lanjut nih Bu. Ibu tuh pernah ya meraih berbagai penghargaan gitu, bahkan juara satu dari ribuan peserta gitu ya. Nah, saat nama Ibu diumumkan gitu ya sebagai pemenang, apa sih yang terlintas di dalam hati Ibu gitu? Yang terlintas itu ini hadiah buat anak saya awalnya. Kenapa begitu? Karena semua yang gerak-gerik saya, semua usaha saya di luar suami ya, memang itu terbantukan oleh anak saya yang istilah kata maupun dokumen maupun istilahnya cara-caranya kan tahu sendiri kan kita kan mama gaptek, jadi kan semuanya kan pakai digital. Nah disitulah yang terbersit, oh ini hadiah buat mereka dan ini hadiah buat diri saya juga untuk suami saya. Luar biasa Ibu. Nah, mungkin dari semua pencapaian itu ya Bu ya, apa sih momen yang paling membuat Ibu itu meneteskan air mata gitu? Saat dihina. Oke. Waktu pas COVID itu sampai anak saya tuh kan jadi sedih. Pas COVID kan kita kan ngerjain barang-barang brand kan. Nah, kalau ngerjain barang-barang brand itu kan istilah kata kan semuanya dari atas sampai bawah kita harus sudah nyetok. Nah, pas kejadian COVID, otomatis itu barang yang udah kita stok tidak bisa kita produksi. Datanglah tuh orang nagih. Sebenarnya mereka nggak salah. Karena mereka kan beruntun. Dia nagih, kita ditagih dan ditagih kan gitu. Anak saya yang nomor 2 dimaki-maki. Disitulah keberanian saya harus bangkit. Cuman sempat saya bilang, kenapa nggak kamu lawan? Saya bilang begitu. Kalau aku lawan, mama salah. Karena kan mama yang berhutang waktu itu. Terus saya pikir, oh iya ya. Cuman dia salah. Pas dia nagih, saya tak ada. Dan itu pun memang kita nggak bisa bayar gitu. Jadi otomatis gimana saya mau bayar? Akhirnya anak saya terdiam, dia berpikir, dan akhirnya dia berucap, setelah masalah ini selesai kita harus bereskan hutang-hutang. Alhamdulillah semua selesai. Alhamdulillah. Perjuangan yang sangat... Udah bukan perjuangan lagi, pokoknya kalau cerita COVID Mas Praja pasti nangis. Luar biasa, luar biasa. Oke, Bu. Nah, terus kita lanjutnya, Bu ya. Nah, jika Ibu bisa kembali gitu ya ke diri Ibu yang pertama kali memulai usaha ini, apa sih yang sebenarnya ingin Ibu katakan gitu? Yang ingin Ibu katakan, ingin membahagiakan terutama orang tua saya, anak-anak saya, suami saya, dan mungkin ini hal picik ya. Kenapa bukan saya yang pertama? Karena dari mereka lah saya bisa bangkit, dari mereka lah saya bisa maju gitu. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Nah, Ibu pertama kali kan mengenal SML UMKM Center itu dari mana ya Bu? Nah, apa sih yang membuat Ibu akhirnya memutuskan untuk bergabung bersama SML UMKM Center itu? Nah, itu ada lagi cerita lucunya. Waktu itu aku sesama UMKM kan, kok kamu ikut apaan sih? Saya bilang gitu. Terus dia masuk tuh berapa besar. Terus kalau mau ikutnya gimana caranya? Katanya gitu kan. Terus coba follow IG-nya katanya gitu. Nah, makanya sempatlah aku follow. Akhirnya terpilih. Ya, sampailah sekarang. Alhamdulillah kemarin masuk 15 besar gitu. Alhamdulillah. Oke, dan setelah bergabung ya Bu, perubahan paling terasa itu apa sih yang Ibu rasakan dalam bisnis Ibu? Perubahannya banyak banget. Waktu itu belum ada dapur BP POM, pembukuannya juga belum jelas.
digitalnya juga belum. Pokoknya banyak banget perubahan yang Niharcania gue dapatkan. Oke. Nah, dari sisi mindset ya Bu ya, apakah ada gitu pergeseran cara Ibu melihat bisnis setelah didampingi oleh SML UMKM Center misalkan mentornya Bu? Oh, banyak ya. Dimana tadinya awalnya nih, contoh aja. Misalnya kan kita kalau cara mencuci daging kan dengan air pancur ya. Nah, dari situ aja udah berapa banyak air yang kebuang. Dan saya mendapatkan mentor waktu itu dari Bu Dani, kalau mencuci itu pakai panci, terus dimasukkan misalnya dagingnya, terus baru dibilas. Kalau waktu itu kan daging itu dalam 1 kilo kan potong 20. Dan itu 5 kilo, berapa air itu hanya hal yang sepele kalau menurut orang, tapi bagi kita itu suatu perubahan yang besar. Hal kecil menjadi perubahan yang besar untuk selanjutnya. Oke. Nah, Ibu, untuk UMKM nih yang lainnya ya, yang masih ragu bergabung dalam program pembinaan ini, Bu, apa pesan Ibu tentang pentingnya memiliki ekosistem seperti SML UMKM Center ini? Untuk UMKM yang ingin maju, jangan ragu dan jangan bimbang, sebab mengikuti ekosistem salah satunya misalnya SML itu sangat berpengaruh sekali bagi kemajuan usaha, dan itu sudah Niharcania gue rasakan. Oke, luar biasa. Sekarang terakhir nih, Ibu boleh promosikan brand Ibu sendiri. Perkenalkan kembali. Boleh, Bu. Langsung ke kamera aja ya. Oke. Bawa produknya ya. Boleh, Ibu, silakan. Kebetulan ini memang galerinya juga sih. Perkenalkan, nama saya Miska Niharda, brand dari Niharcania Go. Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Baru 9, nomor 6, Cempaka Baru, Kemayoran. Niharcania Go memproduksi berbagai macam rendang dan sambal kemasan. Juga alhamdulillah sekarang merambah ke catering dan nasi box. Dan untuk pemesanannya, jika ada pemesanan di Instagram ada, di Shopee ada dengan nama Niharcania Go, atau melalui WA 0812-965-1902. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Baik, hari ini kita belajar bahwa usaha bukan hanya soal menjual produk. Usaha adalah tentang menjaga rasa, menjaga nilai, dan menjaga warisan. Ibu Miske membuktikan gitu, bahwa kuliner tradisional tidak harus tertinggal dengan kualitas, konsistensi, dan keyakinan. Cita rasa Minangkabau bisa hadir dalam kemasan modern tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, jadi di balik setiap rendang yang dikemas ada cerita tentang ketaguhan, tentang doa, tentang mimpi-mimpi yang ingin dibawa hingga mancanegara ya Ibu ya. Nah, terima kasih juga kepada Ibu Miske atas inspirasinya dan ketulusan yang hari ini dibagikan di SML Talks ini. Nah, untuk seluruh UMKM yang sedang berproses, ingatlah menjaga kualitas dan nilai adalah fondasi yang akan membawa usaha bertahan lama. Saya Praja dan ini adalah UMKM Talks SML UMKM Center. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan cerita perjuangan UMKM lainnya yang tak kalah menginspirasi. Sampai jumpa. Terima kasih.